Bab 1104, sangat berharga. Begitu kata batu naga keluar, semua orang pun segera menutup mulut mereka. Saat ini, seberapa sunyi tempat judi batu yang menampung ribuan orang itu? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika ada sebuah jarum yang jatuh ke lantai, semua orang pun pasti bisa mendengarnya. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Bagaimanapun juga, batu yang keluar itu adalah batu naga yang hanya ada dalam legenda. Dapat dikatakan bahwa batu naga tidak lagi dapat dinilai sebagai giok tingkat tertinggi karena batu ini hanya ada di dalam legenda. Jika bukan orang-orang dalam bisnis batu judi, orang biasa bahkan tidak pernah mendengar tentang kualitas giok super yang hanya ada dalam legenda ini. Lagi pula, nuansa warna batu ini adalah giok hijau yang sangat langka. Apa itu giok hijau? Warna ini termasuk dalam kategori zamrud. Zamrud termasuk nuansa warna yang sangat langka dalam nuansa warna giok. Jadi, batu dengan nuansa warna ini bernilai sangat tinggi. Sedangkan giok hijau dapat dikategorikan sebagai warna paling langka dalam kategori zamrud dan bagaikan raja dari seluruh nuansa warna hijau. Jadi, dapat dibayangkan betapa menakutkannya giok ini. Apalagi, batu ini diambil dari sepotong batu sisa yang sudah ditelantarkan. Jadi, rasa keterkejutan dan kerumitan yang dirasakan oleh orang-orang itu sangatlah susah dijelaskan dengan kata-kata. Saat ini, ada sepotong giok halus berwarna sangat hijau yang sedang bertengger di tengah-tengah giok berbintik dari potongan batu mentah giok itu. Giok itu terlihat sangat murni dan tanpa celah, bagaikan seorang bayi yang dibungkus kain bedung dan masih belum dikotori oleh debu dan kotoran di dunia. Warna hijau itu sangat indah dan pekat. Ada semburat warna biru kehijauan, tapi sama sekali tidak merubah warnanya. Giok hijau adalah warna giok yang paling bagus dan memiliki harga yang paling tinggi. Warnanya juga sangat indah dan elegan. Ditambah lagi ini adalah batu naga, giok itu pun bertambah langka. Bahan berkualitas tinggi seperti batu naga merupakan bagian yang paling bagus dari giok. Itu juga alasan kenapa ia disebut batu naga. Batu naga adalah jenis tertinggi dari giok karena giok ini tidak berpola dan tidak kotor. Giok ini sangat mulus, halus dan bersinar bagaikan sutra. Batu naga giok hijau ini benar-benar sangat langka dan sulit ditemukan. Bagi orang-orang yang dapat melihatnya, itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Astaga! Giok itu benar-benar adalah batu naga giok hijau! Seru seorang pria tua. Apa itu batu naga? Tanya gadis berpakaian hitam dengan kebingungan. Giok batu naga adalah satu-satunya jenis giok yang tumbuh di dalam gua. Giok ini mempunyai karakteristik spesial yaitu terasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Giok ini juga menyerap banyak air sehingga terkesan airnya akan meluap. Kilaunya juga sangat bagus. Giok batu naga adalah harta langka yang sangat sulit ditemukan di negara Korpio. Karena karakteristiknya yang termasuk dalam kualitas warna dingin yang sangat sulit ditemui. Jadi giok ini diberi nama giok jenis batu naga artinya adalah bagaikan dewa naga yang sangat sulit ditemui. Pria tua itu menjadi semakin bersemangat saat menjelaskannya. Dia menatap jenis serat emas di tangannya yang terlihat bagaikan sampah. Giok hijau mewakili tingkat warna giok, sedangkan batu naga mewakili tingkat kualitas giok. Tidak peduli jenis mana yang muncul di giok, harga giok itu akan langsung meroket. Sedangkan giok yang didapatkan Valentino ini menggabungkan dua kualitas tertinggi dari giok. Jadi, harganya menjadi tidak ternilai. Batu itu benar-benar sangat berharga. Itu adalah giok unggul, batu naga giok hijau.
Ahli pemotong batu berseru terkejut dan buru-buru mengganti roda gerindanya dengan roda gerinda yang lebih lembut dan lanjut mengasah dari bagian pinggir. Orang-orang yang ada di tempat itu baru kembali tersadar pada saat ini. Sedangkan orang-orang yang sudah pergi pun langsung menoleh dan berlari kembali ke tempat itu setelah mendengar batu naga giok hijau. Bahkan orang yang sedang membeli batu mentah giok pun langsung berlari ke tempat itu, padahal mereka masih berdiskusi tentang harganya. Ada juga beberapa orang yang terjatuh karena berlari terlalu buru-buru, tetapi mereka langsung bangkit dan lanjut berlari. Jika informasi mengenai batu naga giok hijau tersebar keluar, seluruh kota makmur pasti akan gempar. Informasi itu bahkan juga akan menggemparkan seluruh dunia judi batu di negara Nagon dan berbagai dunia perhiasan utama. Dalam sekejap, ribuan orang yang ada di tempat itu pun mengerumuni tempat pemotongan batu. Mereka semua menjulurkan lehernya untuk melihat ke tempat pemotongan batu. Saat ahli pemotong batu itu mengasah giok, semua orang pun menahan napas mereka dan menyaksikannya dengan hati yang berdebar. Antisipasi mereka sudah mencapai puncaknya. Namun, berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, Rujin malah merasa sangat tertipu. Bahkan tertipu besar. Sebelumnya, dia sudah menghabiskan 700 miliar untuk membeli sebuah batu judi dari Valentino. Awalnya, dia mengira bahwa dia akan mendapatkan giok berkualitas tinggi. Akan tetapi, ternyata giok di dalamnya itu adalah sampah. Sedangkan batu yang dia buang dan dipungut oleh Lano itu ternyata malah mengeluarkan batu naga legendaris. Padahal, dia awalnya mengira bahwa batu itu adalah sampah. Siapa yang dapat menerima perbedaan yang sangat mencolok ini? Rujin berusaha keras untuk menahan dan menekan emosinya agar tidak langsung meledak. Dia bahkan ingin menyerbu ke tempat pemotongan batu dan memohon pada Valentino untuk mengembalikan batu mentah gioknya. Tuan Muda Rujin, ini. Suasana hati Kristo juga sangat rumit. Namun kali ini, dia akhirnya tidak melakukan kesalahan. Saat Valentino meminta batu itu, dia sebenarnya tidak bersedia untuk memberikannya. Rujin yang malah berkata ingin menghadiahkannya untuk Valentino. Jadi, Kristo berpikir bahwa kali ini, Rujin tidak akan bisa menyalahkan dirinya, kan? Hanya saja, begitu Kristo membuka mulutnya, Rujin langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajahnya. Tamparan itu langsung membuat pandangan mata Kristo berkunang-kunang. Dia pun menatap Rujin dengan kebingungan. Tuan Muda Rujin, aku! Wajah Kristo penuh kebingungan. Brengsek! Kenapa kamu tidak mencegahku? Maki Rujin. Aku tidak dapat mencegahmu. Jawab Kristo dengan ekspresi sedih sambil menutupi wajahnya dengan sebelah tangannya. Brengsek! Kamu masih berani membantah? Rujin menamparnya sekali lagi. Kristo sama sekali tidak berani bergerak dan berusaha keras menahannya. Akan tetapi, kekesalan di dalam hatinya malah sudah mencapai puncaknya. Namun, dia menyalahkan Valentino atas semua kekesalan yang dia rasakan. Kebenciannya terhadap Valentino juga meningkat pesat. Awasi dengan baik. Saat giok itu sudah dikeluarkan, kamu harus mencari cara untuk merebutnya kembali. Rujin memaki dengan suara rendah. Itu adalah batu naga tingkat giok hijau. Itu adalah giok yang seharusnya dia dapatkan. Rujin merasa semakin sakit hati saat memikirkannya. Saat keuntungannya tidak cukup untuk membuatnya bertindak, dia pasti tidak akan melanggar peraturan konferensi judi batu dan membuat onar di sini. Namun, saat keuntungannya sudah mencapai tingkat tertentu, jangankan Rujin, siapapun tidak akan memedulikan peraturan asalkan bisa mencapai tujuannya. Baik, Tuan Muda Rujin. Aku mengerti. Aku sudah mengerti. Kristo buru-buru mengangguk. Di atas tempat pemotongan batu, ahli itu sudah selesai mengeluarkan gioknya. Ahli pemotong batu hanya menggenggam giok itu sebentar, lalu buru-buru menyodorkannya ke hadapan Valentino dengan hati-hati. Meskipun dia sangat ingin mengamatinya lagi, dia juga tidak berani memegang batu itu terlalu lama demi keamanannya. Jika dia tidak sengaja menjatuhkan atau membenturkannya,
dia tidak akan sanggup untuk mengganti rugi meskipun dengan nyawanya. Valentino mengulurkan tangannya dan menerima kain halus dari Addison untuk menyeka giok itu dengan pelan dan hati-hati. Semua orang yang berada di bawah panggung pun menatap Valentino dengan bersemangat. Tidak perlu diragukan lagi, Valentino telah menjadi pusat perhatian di konferensi judi batu hari ini. Bab 1105, memohonlah padaku. Semua orang masih tercengang karena giok jenis kaca tua yang barusan. Lalu sekarang ada lagi batu naga tingkat giok hijau. Ini benar-benar sangat mencengangkan. Semua orang pun terpana. Sedangkan terhadap batu naga legendaris ini, tidak ada orang bersedia mengajukan penawaran. Setelah dipertimbangkan dengan cermat, mereka baru sadar mereka bahkan tidak berani memberikan penawaran. Dikarenakan harga dari batu naga giok hijau sangat tinggi. Namun, setelah dilema sesaat, tetap ada orang yang maju dan bertanya. Diklanau, giok ini. Iya, kamu mau beli dengan harga berapa? Valentino memandangnya dengan tatapan sinis. Aku. Pria paruh baya itu langsung tertegun. Dia berkata sambil menggertakkan gigi. Aku beli dengan. Dia tergagap sesaat dan tidak berani menyebutkan harganya. Tiba-tiba dia sadar, bahkan jika dia beli dengan seluruh kekayaannya, nanti dia tetap akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Oleh karena itu, pada akhirnya pria paruh baya itu berbalik dengan lesu karena tidak berani menyebutkan penawaran harga. Lihat, kita merendahkan diri sedikit dan menerima hadiah, lalu bisa mendapatkan benda ini. Sepadan, kan? Valentino tersenyum pada Addison dan berkata, memangnya tidak bagus? Bagus. Addison terus mengangguk dan berkata, bagus. Bagus sekali. Hehehe, misi sudah selesai. Ayo kita pulang. Valentino tertawa sebelum turun dari tempat pemotongan batu. Dia tahu kekayaan itu tidak boleh dipamerkan, maka dia tidak ingin berlama-lama di sana. Kalau tidak, mungkin ada orang berpemikiran jahat yang nekat untuk melakukan hal-hal menyimpang. Meskipun dia tidak takut, dia tidak suka terlibat dalam masalah. Akan tetapi, Kristo langsung naik sebelum Valentino sempat turun. Lanau, berhenti kamu! Kristo menunjuknya dengan sangat arogan. Melihat adegan ini, orang-orang di sekitar bergegas menjauh. Tidak ada yang berani ikut campur dalam pertikaian mereka. Kenapa? Mau minta ditampar lagi? Tanya Valentino dengan nada cuek dan ekspresi mengejek. Banyak orang berusaha menahan tawa saat mendengarnya. Hanya Kristo yang makin marah. Jangan omong kosong! Kuberitahu kamu, hari ini kamu tidak bisa membawa pergi batu naga. Kristo maju selangkah lagi. Kelihatannya kamu benar-benar minta ditampar lagi. Senyum Valentino membeku, sorot matanya terlihat datar. Sorot dingin yang terlintas di mata Valentino membuat Kristo mundur selangkah. Namun, Kristo tidak berani mundur. Ini adalah perintah mutlak dari Rujin. Apa mungkin dia berani tidak melaksanakannya? Bagaimanapun juga, keluarga Limindo hidup bergantung pada keluarga Duni. Lanau, kuulangi sekali lagi, kamu jangan menyesal nanti. Batu mentah ini milik Tuan Muda Rujin. Jangan harap bisa kamu ambil seenaknya saja. Mustahil. Cibir Kristo. Sampai sekarang, semua orang baru ingat kalau batu sisa milik Valentino memang adalah milik Rujin. Namun, Rujin sendiri yang membuang dan berkata batu itu dihadiahkan untuk Valentino. Dilihat dari tindakan Kristo saat ini, mereka jelas sudah menyesal karena Valentino mendapatkan batu berkualitas bagus. Tadi aku bahkan mengira Lano mementingkan batu giok seharga 200 juta di atas harga dirinya. Kalau dipikir-pikir lagi, Lano memang pintar. Kalau aku tahu isinya adalah batu naga, aku juga tidak akan mementingkan harga diri. Memangnya kamu siapa? Kalau aku tahu isinya batu naga, aku bahkan rela berlutut. Seketika itu, orang-orang di sekitar asyik berkomentar.
Ekspresi gadis berpakaian hitam yang sebelumnya mengatai Valentino pelit juga tampak canggung. Mungkin dia hanya beruntung. Bisik gadis berpakaian hitam itu untuk menghibur dirinya sendiri. Nona, keberuntungan juga adalah salah satu bentuk kemampuan. Desah lelaki tua itu. Dia makin penasaran terhadap Valentino. Siapa sebenarnya pemuda ini? Kalau Kristo bersikeras mau batu naga ini, tidak tahu apakah Lano akan tunduk karena kekuasaan yang dimiliki Rujin. Gadis berpakaian hitam itu berkata lagi, percuma punya barang bagus kalau dia mati. Rujin dan kawanannya pasti akan menghalalkan segala cara untuk melawan Valentino demi batu naga yang berharga ini. Lihat dulu, jawab lelaki tua itu dengan suara pelan setelah tertegun sesaat. Ekspresi Valentino tidak berubah setelah mendengar ancaman Kristo. Perlahan dia memasukkan batu naga itu ke dalam kotak kecil yang dilapisi kain lembut, lalu memasukkannya ke dalam saku. Sialan kamu! Cepat keluarkan! Itu milik Tuan Muda Rujin! Maki Kristo sambil memelototi Valentino. Di belakang, Rujin menatap Valentino dengan wajah muram dan tatapan mengancam. Sekarang dia tidak akan menuntut Valentino karena status dan harga dirinya. Namun, bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan Valentino membawa pergi batu naga itu. Sekarang, ini milikku. Valentino menatap Kristo dengan ekspresi cuek dan tatapan datar. Apa kamu berani berkata ini bukan batu sisa yang dibuang Tuan Muda Rujin? Apa kamu berani menyangkal? Teriak Kristo dengan gusar. Bukankah sudah Tuan Muda Rujin berikan padaku? Aku juga sudah berterima kasih padanya. Valentino mengejek, dia tidak memedulikan Kristo yang mengamuk seperti anjing gila itu. Selama hari ini Rujin tidak berkomentar, maka Kristo tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sialan! Bagaimanapun juga, kamu harus menyerahkan itu. Kristo benar-benar mengamuk. Tanpa mengindahkan harga dirinya, dia juga harus menghalalkan segala cara agar Valentino menyerahkan batu naga. Memohonlah padaku, kata Valentino tiba-tiba dengan datar. Apa? Kristo tertegun karena mendengarnya. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Apa arti memohon yang Valentino maksud? Addison maju dan berkata, sebelumnya kalian bilang batu mentah ini dihadiahkan pada Tuan Lano, lalu sekarang kalian ingin memintanya kembali. Tidakkah seharusnya kalian memohon pada Tuan Lano? Kristo tidak dapat membantah perkataan yang rasional ini. Seketika suasana menjadi canggung. Sesaat kemudian, Rujin berkata sambil menggertakkan giginya. Memohonlah padanya. Memangnya kenapa kalau merendahkan harga diri demi mendapatkan batu naga? Kristo terguncang mendengarnya. Dia menoleh pada Rujin dengan tatapan enggan. Dia adalah tuan muda besar Kristo dari 4 keluarga kecil di kota makmur. Bagaimana dia sanggup memohon pada Lano Wijaya yang miskin dan berstatus rendah? Namun, mengingat konsekuensi dari kemarahan Rujin, Kristo menoleh pada Valentino sambil menggertakkan giginya. Lano, kumohon kembalikan batu naga pada kami. Kristo berkata dengan sangat enggan sambil menggertakkan gigi. Semua orang terkejut. Kristo memiliki status yang tinggi, tetapi hari ini dia tidak berdaya di hadapan Valentino. Addison juga tercengang. Sebelum ini, Valentino bilang nanti Kristo dan Rujin akan memohon padanya. Saat itu, Addison tidak percaya. Namun, sekarang akhirnya dia percaya. Tiba-tiba, Addison menyadari bahwa pada akhirnya semua perkataan Valentino akan terlaksana. Bab 1106, kalau tidak mau minggir, enyahlah. Demi harga diri, dia menyuruh orang lain memohon dia untuk menyerahkan batu naga. Dia pasti orang bodoh. Cibir gadis berpakaian hitam itu. Lelaki tua di sampingnya tidak berkomentar. Dia menyipitkan mata sambil menatap Valentino. Berdasarkan pandangannya, Valentino tidak mungkin akan sebodoh itu. Apa katamu? Aku tidak dengar jelas.
kata Valentino dengan acuh tak acuh. Aku bilang, mohon kembalikan batu giok batu naga pada kami, kata Kristo sambil menggertakkan giginya. Oh, sudah kedengaran. Turunlah. Valentino melambaikan tangan, lalu berbalik dan pergi. Semua orang langsung terpana. Apa maksud Valentino? Kristo sudah memohon padanya, bagaimana bisa dia berbalik dan pergi begitu saja? Tidakkah seharusnya dia mengembalikan batu naga pada Kristo dan kawanannya? Lanau! Berhenti! Apa maksudmu? Teriak Kristo sambil berdiri tegak. Maksudku, sekarang aku mau pergi. Tolong minggir. Valentino tersenyum sinis. Kamu! Kristo berkata sambil membelalakan mata. Aku bahkan sudah memohon padamu. Kamu masih mau apa lagi? Aku memang suruh kamu memohon padaku, tetapi aku tidak bilang aku akan memberikannya setelah itu, kan? Maaf, aku tidak ingin memberikan giok ini padamu. Sambil tersenyum datar, Valentino mendorong Kristo ke samping dan turun dari tempat pemotongan batu. Semua orang tercengang. Hanya ada satu pemikiran dalam hati mereka, yaitu Lanau tidak tahu malu. Apakah dia sedang mempermainkan Kristo dan Rujin? Namun, semua orang ingin tertawa saat melihat ekspresi Kristo dan Rujin yang masam. Lanau! Kamu cari mati! Kristo sangat gusar. Kalau bukan karena tidak mampu melawan Valentino, sekarang dia akan maju dan menghajarnya. Ini milikku. Kalau aku mau berikan, akan kuberikan padamu. Kalau aku tidak mau berikan padamu, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Tanpa menghiraukan ancaman Kristo, Valentino tetap berjalan ke depan dengan cuek bersama Addison. Namun, baru berjalan beberapa langkah, ada orang yang menghalanginya lagi. Orang itu adalah Rujin Duni, tuan muda besar Duni yang menduduki peringkat kedua dari 4 keluarga kecil di kota makmur. Wajahnya sangat muram. Akhirnya dia tidak tahan untuk turun tangan. Dikarenakan statusnya, konteks masalah ini akan berbeda kalau dia turun tangan. Meskipun keduanya adalah tuan muda dari 4 keluarga kecil di kota makmur, bobot Rujin 5 kali lipat lebih besar dari Kristo kalau dilihat berdasarkan tingkat kedudukannya. Misalnya, pihak penyelenggara konferensi judi batu ini mungkin saja tidak menghormati Kristo, tetapi tidak mungkin tidak menghormati Rujin. Barang ini tidak bisa kamu ambil. Rujin menatap Valentino dengan tatapan muram. Barangnya ada di sakuku. Kalau ada yang berani menghalangi aku, silakan saja. Valentino terus berjalan ke depan sambil tersenyum datar. Rujin berada 5 langkah di depannya. Semua orang membelalakan mata dan detak jantung mereka juga bertambah cepat. Valentino tidak hanya berani menantang Kristo, bahkan juga berani menantang Rujin. Kalau menantang Rujin secara langsung, konsekuensinya berkali-kali lipat lebih parah daripada berurusan dengan Kristo. Rujin sedang berdiri di depan Valentino. Apakah Valentino berani mendorongnya seperti saat mendorong Kristo tadi? Bagaimanapun, omongan hanya sekadar omongan. Habislah Valentino kalau dia berani menyentuh Rujin. Ini adalah pemikiran semua orang. Mereka ingin melihat apakah Lanau berani menantang Rujin sampai akhir. Minggir! Kata Valentino dengan datar tanpa menghentikan langkahnya. Kalau aku tidak mau? Rujin berdiri dengan arogan sambil melipat tangan di belakang badannya. Sebagai tuan muda besar Rujin dari 4 keluarga kecil, dia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk bersikap arogan. Kalau tidak mau minggir, enyahlah. Selesai bicara, Valentino langsung menamparnya. Plak! Tamparan yang ditujukan pada wajah Rujin seolah-olah mengenai hati semua orang. Hati dan pikiran mereka kacau, lalu mereka semua tercekat. Tuan muda besar Rujin dari 4 keluarga kecil di kota makmur ditampar. Kalau hal ini tersebar, pasti akan masuk berita. Apalagi orang yang menamparnya adalah pemuda yang berstatus biasa-biasa saja. Mungkin Rujin akan menahan emosi kalau dia ditampar oleh anggota dari 3 keluarga lainnya.
Selain 3 keluarga terbesar dan keluarga Winsley, keluarga Duni tidak takut pada siapapun di kota makmur. Oleh karena itu, meskipun Lano kenal Addison, juga tidak ada yang bisa melindunginya setelah dia menampar Rugin. Lano benar-benar bernyali besar, tetapi dia akan membayar atas perbuatannya. Rugin memegang pipinya sambil melihat Valentino dengan mata membelalak. Ekspresi kagetnya sama seperti ekspresi Kristo tadi. Tak terpikirkan olehnya bahwa Valentino berani menampar dia. "Beraninya kamu menamparku? Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menamparku?" Satu tangan Rugin memegangi pipinya, sedang tangan lainnya sibuk menunjuk-nunjuk sambil berteriak ke arah Valentino. "Siapa kamu? Tuan muda dari 4 keluarga kecil di kota makmur? Tuan muda Duni? Hebat sekali! Jangankan 4 keluarga kecil, memangnya kenapa kalau itu 3 keluarga terbesar? Kalau mereka berani menghalangiku, mereka akan kuberi pelajaran." Valentino berteriak sambil melipat tangannya di belakang badan. Seketika semua orang tercengang. Valentino juga berani melawan 3 keluarga terbesar. Dia tidak bisa membual seperti itu. "Sialan!" Rugin mengumpat, lalu ingin menendang Valentino. Dia tidak tahu betapa mengerikannya daya tempur Valentino. Namun, dia pasti tahu setelah hari ini. "Hum!" Valentino memiringkan badan dan menendangnya juga. Kaki mereka bertabrakan dan mengeluarkan bunyi nyaring. Rugin merasa kakinya seperti menghantam baja, sakitnya tak tertahankan. "Cari mati!" Sebelum Rugin sempat bereaksi, Valentino mendengus dan menamparnya lagi. Plak! Pipi Rugin yang satunya ditampar. Suaranya nyaring dan tenaganya sangat kuat. Wajah Rugin membengkak dalam sekejap. Sudut bibirnya juga mengalirkan darah. Tak diragukan lagi bahwa Rugin juga bukan lawan Valentino. Bisa terlihat jelas dia sudah babak belur. "Tuan muda Rugin!" Setelah ragu sejenak, Kristo berteriak dan merampas sebongkah batu mentah giok dari pegangan orang di sampingnya untuk menyerang Valentino. Dia mengangkat batu mentah giok tinggi-tinggi dan ingin memukul belakang kepala Valentino. "Tuan Valentino, hati-hati!" teriak Addison dengan cemas. Valentino langsung berbalik dan kaki kanannya yang sudah siap menyerang digerakkan kuat-kuat. "Hum!" Serangan Valentino sangat cepat sehingga Kristo sama sekali tidak sempat bereaksi. Lengannya ditendang oleh Valentino. Lengan Kristo terasa sangat sakit dan seakan hampir patah karena tendangan samping yang kuat itu. Lalu dia jatuh berguling ke samping. Batu di tangannya juga jatuh ke bawah. "Kamu hanya sampah yang hidup mengandalkan perlindungan keluarga. Apa hakmu untuk bersikap congkak di hadapanku?" Perlahan Valentino menegakkan badan. Dia mencibir sambil melihat mereka. Bab 1107, melawan kekerasan dengan kekerasan. Gadis berpakaian hitam mengangguk terus karena itu suara hatinya. "Sialan! Akan kubunuh kamu! Akan kubunuh kamu!" Maki Rugin sambil menyerang Valentino lagi. Kalau hari ini dia tidak menghajar Valentino, kelak bagaimana dia bisa terus menetap di kota makmur? Bahkan kehormatan keluarga Duni juga akan tercemar karena dia. Namun, amarah sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan mutlak, juga tidak akan menambah kekuatan Rugin. Saat Valentino latihan bela diri dengan gigih, mereka sedang minum bir dan pacaran. Fisik mereka sudah rusak karena alkohol dan seks. Bagaimana mungkin daya tempurnya bisa dibandingkan dengan Valentino? Oleh karena itu, Valentino mencengkeram pergelangan tangan Rugin dan menamparnya terus-menerus. "Beritahu aku, apakah kamu sampah?" Valentino bertanya sambil menampar Rugin dengan kuat. Namun, Valentino tidak berniat membiarkan Rugin menjawab pertanyaan. Rugin terus ditampar sebelum sempat berbicara. Plak! Plak! Suara tamparan yang nyaring bergema di telinga semua orang. Valentino mencengkeram tangan Rugin dengan satu tangan,
sedangkan tangan yang lain terus menampar Rujin seperti robot yang tidak kenal lelah. Tamparannya sangat kuat. Setiap tamparannya membuat otot di wajah Rujin bergetar. Awalnya, Rujin masih ingin melawan. Namun, rasa sakit dahsyat di wajahnya membuat dia lupa untuk melawan. Ketika dia ingin melawan, dia sudah linglung karena tamparan Valentino, bahkan tidak punya tenaga untuk melawan lagi. Setiap kali dia tertampar mundur, Valentino akan maju dan lanjut menamparnya lagi. Setelah menampar belasan kali, Valentino tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan Rujin. Dung! Rujin tidak kuat berdiri dan langsung jatuh di lantai. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Belasan tamparan Valentino hanya ditujukan pada pipi kiri Rujin sehingga pipi kirinya bengkak seperti bakpao. Valentino melihat ke bawah pada Rujin dan mencibir sambil melipat tangan di belakang badan. Kalau aku mau pergi, memangnya kamu bisa hentikan aku? Memangnya kamu bisa apa? Valentino tersenyum, lalu berbalik dan pergi keluar. Dari begitu banyak orang di sana, tidak ada yang berani menghentikannya. Kristo juga hanya bisa diam melihat Valentino berjalan lewat di depannya dan tidak berani bersuara sedikit pun. Dia takut dia akan menjadi seperti Rujin kalau dia bersuara. Semua orang menyaksikan Valentino pergi dengan mata lebar. Setelah malam ini, mungkin nama Lano Wijaya akan menggemparkan kota makmur. Tuan Lano, ini tidak seperti niat awal kita. Bisik Addison di telinga Valentino. Dia tentu berharap Valentino dapat lebih rendah hati, tidak seharusnya melakukan hal yang begitu menonjol. Niat awal? Memangnya harus membiarkan orang lain menindas kita, lalu tersenyum menyanjung dan mempersembahkan batu naga baru disebut tidak melupakan niat awal? Valentino tersenyum cuek. Dia sudah merendah untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia sadar terkadang kalau terlalu rendah hati, orang lain tidak hanya tidak akan berhenti, sebaliknya akan makin menjadi jadi. Memangnya dia harus bersikap rasional terhadap para tuan muda seperti Rujin? Tidak ada gunanya. Terhadap orang-orang seperti mereka, tidak ada pilihan selain melawan kekerasan dengan kekerasan. Ini, benar juga. Addison tercerahkan setelah dipikir-pikir. Tidak lama setelah itu, mereka mendekati pintu keluar tempat pameran dan hendak melangkah keluar. Para satpam di tempat pameran judi batu ragu sejenak, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tuan-tuan ingin pergi begitu saja setelah membuat keonaran di tempat pameran judi batu. Bukankah kalian terlalu menganggap kami enteng? Tiba-tiba terdengar suara bas dari belakang mereka. Mendengar suara ini, kedua satpam di depan pintu langsung memblokir pintu keluar agar Valentino dan Addison tidak bisa pergi. Valentino mendesah dalam hati dan terpaksa berhenti. Dia tidak berniat untuk membuat kegaduhan di kota makmur. Akan tetapi, situasi di kota makmur tidak memungkinkan dia bekerja dengan lancar. Meskipun tidak berdaya, dia tetap harus menghadapinya. Namun, bagaimanapun juga, dia akan membasmi seluruh rintangan untuk menjalankan rencananya. Perlahan Valentino berbalik ke arah datangnya suara itu. Seorang pria kekar berambut pendek yang memakai setelan jas hitam sedang berjalan keluar dari belakang panggung dengan langkah pelan. Umurnya sekitar 30-an tahun. Tatapannya suram dan mengerikan seperti ular berbisa. Garis wajahnya memberikan kesan yang sangat galak. Pria kekar itu berjalan kemari, diiringi oleh 20 pria kekar berpakaian hitam. Semua pejudi batu menundukkan kepala saat melihat pria itu. Meskipun bukan takut, ekspresi mereka juga seperti tidak ingin berurusan dengan pria itu. Valentino menyipitkan mata. Semua peserta konferensi judi batu memiliki status yang tinggi dan kaya. Akan tetapi, mereka semua merendah diri di hadapan pria 30-an tahun ini. Itu berarti status pria ini sangat tinggi. Kak Welly, ada orang yang membuat keonaran di tempat kalian. Melihat pria kekar itu, Kristo seakan bertemu dengan sang penyelamat dan langsung berteriak. Rujin juga berdiri dan mengangguk padanya. Addison bergegas maju dan berbisik di telinga Valentino. Tuan Lano, dia adalah Welly, kepala keamanan konferensi judi batu.
Dia juga membangun beberapa perusahaan keamanan di kota makmur. Mengenai dasar perusahaan keamanan, kupikir Tuan seharusnya tahu. Intinya, status orang ini sangat tinggi. Bahkan karena dia menyediakan jasa pada pihak penyelenggara konferensi judi batu, statusnya semakin tinggi lagi. Valentino mengangguk setelah mendengar penjelasan Addison. Sesungguhnya, Wally melakukan hal yang sama seperti Eri lakukan di kota Neo, yaitu menjalankan organisasi gelap. Akan tetapi, pengawasan terhadap organisasi gelap di kota makmur sangat ketat. Oleh karena itu, Wally terpaksa memalsukannya sebagai perusahaan keamanan. Meskipun begitu, kebanyakan orang juga tidak berani berurusan dengannya. Pengusaha mementingkan profit. Sebisa mungkin mereka tidak akan berurusan dengan orang-orang seperti ini. Namun, dilihat dari sikap Kristo, jelas dia kenal Wally. Kalau begitu, sepertinya masalah hari ini tidak akan dapat dituntaskan. Benar saja, Wally langsung menghampiri Valentino. Tuan adalah orang pertama yang berani memukul orang lain di konferensi judi batu. Wally menatap Valentino dengan tatapan penuh arti. Valentino menyipitkan mata dan tidak berniat untuk menjelaskannya. Dia tahu Wally kenal Kristo dan Rujin sehingga pasti akan membela mereka. Jadi, penjelasannya juga tidak ada artinya. 1108, harga diri. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu, ada beberapa hal yang tidak boleh dicampur adukan dengan sembarangan. Gadis berpakaian hitam itu berkata sambil sedikit mengerutkan kening. Asal Nona mengungkapkan identitas Nona, jangankan Wally, bahkan penyelenggara konferensi judi batu juga harus menghormati Nona. Kata pria tua itu dengan percaya diri. Tapi aku sama sekali tidak ingin membantunya. Lanau terlalu arogan. Bagus juga kalau bisa memberi dia pelajaran. Jawab si gadis berpakaian hitam itu dengan santai. Ketika lelaki tua itu mendengar perkataan gadis itu, dia sedikit keberatan. Valentino memang tampak sombong, tapi sebenarnya bukan sombong yang arogan. Kita memang tidak boleh arogan, tapi tetap harus memiliki harga diri. Hal inilah yang dimiliki Valentino, harga diri. Meskipun Valentino sombong, dia tidak pernah membuat masalah lebih dulu. Valentino mau tidak mau harus melawan karena Kristo terus-menerus memaksanya. Tetapi lelaki tua itu hanyalah seorang pelayan, dia tidak bisa banyak bicara. Tuan Wally, aku rasa ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Addison bergegas maju dan berkata kepada Wally. Wally melirik Addison, kemudian dia langsung mengenali Addison. Masker di wajah Addison dan Valentino sudah dilepas sedari tadi. Lagi pula Kristo sudah mengenali mereka, jadi tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Ternyata Tuan Addison senang bertemu denganmu. Wally menjabat tangannya dengan ringan. Namun, ada penghinaan yang terlintas di matanya. Orang lain mungkin harus menghormati Addison, tapi Wally tidak perlu. Wally tidak menggunakan trik di bidang bisnis. Di lingkaran pertemanannya, siapapun yang paling kuat, maka dialah yang paling hebat. Wally mengerti bahwa Lanau ternyata berani begitu sombong karena ada Addison di sisinya. Namun, apa yang ingin Wally katakan adalah kesombongan Valentino sudah berakhir. Di mata Wally, Addison tidak sepenting Rujin. Oleh karena itu, Wally tentunya lebih berpihak pada Rujin. Meskipun dia teman Tuan Addison, dia tetap tidak boleh melanggar aturan. Tanpa aturan, maka tidak ada standar yang dicapai. Kalau Tuan Lanau melanggar aturan, maka dia harus menanggung akibatnya. Tuan Lanau, ayo pergi. Wally berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, Kristo dan Rujin juga tersenyum sinis. Dengan adanya Wally, Valentino tidak akan pernah bisa kemana-mana. Ketika mereka tiba di ruangan kecil yang berada di belakang panggung, itulah saatnya bagi mereka untuk melampiaskan amarah. Berdasarkan hubungan mereka dengan Wally, mereka tidak hanya akan mempermainkan Valentino sesuka hati. Melihat tatapan mereka yang penuh dengan ejekan, Valentino menjawab dengan santai. Masih ada hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak bisa meladeni kalian. Tidak bisa begitu. Wally langsung melambaikan tangannya dengan sikap yang tegas. Lebih dari 20 pria gagah yang berada di belakangnya maju untuk mengepung Valentino.
Tampaknya, jika tidak setuju, Valentino akan dibawa pergi secara paksa. Setelah Wally meminta orang-orang itu untuk mengepung Valentino, dia melihat Valentino dengan tatapan suram. Namun, hal yang membuat dia kecewa adalah Valentino sama sekali tidak tampak takut ataupun panik. Dia masih sangat tenang. Seolah-olah apa yang terjadi tidak membuat hatinya bergejolak sedikit pun. Pada saat ini, Valentino benar-benar tidak gugup. Valentino sudah sering berada di situasi semacam ini. Bahkan kalau harus menghadapi lebih dari 20 orang ahli bela diri, dia tidak pernah takut. Apalagi hanya melawan preman biasa, lebih dari 20 pria gagah pasti dapat dengan mudah mengalahkan satu orang dewasa. Namun, dalam menghadapi Valentino, semuanya tidak sesederhana itu. Aku katakan sekali lagi, aku ingin pergi, tidak ada yang boleh menghalangiku. Baik itu Kristo, maupun Rujin, termasuk kamu, kalian semua tidak bisa menghalangiku. Nada bicara Valentino begitu angkuh. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi semua orang seketika berubah. Wally bisa melakukan banyak hal menakutkan dengan status yang dia miliki. Tidak peduli seberapa berani Rujin, keluarganya termasuk salah satu keluarga terkenal di kota makmur, jadi ketika melakukan sesuatu, dia masih berhati-hati. Namun Wally berbeda, dia bisa dianggap sebagai seorang bajingan. Dia selalu menggunakan segala cara dalam menangani sesuatu. Rujin mungkin tidak berani membunuh, tapi Wally berani. Jika Valentino benar-benar berani menyinggung Wally, akan ada akibat yang dia terima. Benar saja, wajah Wally langsung menjadi gelap, napasnya terasa berat karena emosi. Kamu berhasil membuatku marah. Bagus. Bagus sekali. Wally menepuk tangan perlahan. Tuan Wally, ini semua salah paham. Aku pasti akan membawa Tuan Lanao untuk menjelaskannya kepadamu nanti. Tapi memang ada sesuatu yang terjadi hari ini. Bagaimana kalau kita mengobrol lagi di lain hari? Addison melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Diam! Wally mendengus dingin sambil menatap Addison. Aku tahu semua tentangmu dengan sangat jelas. Meskipun tampaknya kamu tidak memiliki kekuatan, kamu sebenarnya adalah orang di balik 5 perusahaan besar, kan? Tapi kalau kamu berpikir bahwa 5 perusahaan besarmu itu dapat melawanku, biar aku beritahu kamu, itu hanya lelucon. Wally menatap Addison dengan aura yang begitu kuat. Ada sedikit keterkejutan di mata Addison ketika dia mendengar perkataan Wally, tapi dia dengan cepat menutupinya. Begini, Addison. Begitu Addison ingin berbicara, Valentino tiba-tiba menghentikan Addison, kemudian dia berkata, tidak perlu berbicara lagi, biar aku yang menanganinya. Tidak perlu membuang waktu dengan Wally lagi. Baik, Tuan Lanao. Addison dengan cepat mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wally berhasil menekan Addison, membuatnya malah lebih arogan. Saat ini dia menoleh ke arah Valentino lagi. Tuan Valentino, aku katakan sekali lagi, di tempat ini, kamu harus mengikuti aturanku. Sesuai aturanku, sekarang kamu harus ikut denganku. Kata Wally sambil menatap Valentino. Setelah mengatakan itu, ada lebih dari 20 pemuda yang melangkah maju. Ketika ditatap oleh puluhan pria gagah, kebanyakan orang menjadi takut, tapi Valentino tetap tenang. Aturanmu tidak ada gunanya bagiku. Dari dulu, aku yang selalu mengajari orang lain tentang aturan. Valentino menoleh perlahan dan menatap Wally dengan tenang. Wally menatap Valentino selama beberapa detik, kemudian berkata dengan suara rendah. Maksudmu, kamu tidak mau dipersilakan dengan hormat dan ingin dipaksa? Haha. Valentino tiba-tiba menyeringai. Tidak perlu banyak omong kosong. Aku mau pergi sekarang. Kalau kamu pikir kamu bisa menghentikanku, coba saja. Setelah mengatakan itu, Valentino berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia berjalan dengan sangat arogan. Lebih dari 20 pria gagah menoleh ke arah Wally, mereka menunggu perintahnya. Wajah Wally saat ini sangat marah.
dia melambaikan tangan sebagai perintah untuk menghentikan Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika ada sesuatu yang Wali tidak berani lakukan di daerahnya sendiri, bukankah itu akan membuat orang lain menertawakannya? Dalam sekejap, 20 pria gagah mengeluarkan tongkat dari pinggang mereka, lalu mengepung Valentino. Cing! 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 Tongkat itu diayunkan dengan keras dan kemudian langsung memanjang. Ketika tongkat tersebut dipegang oleh lebih dari 20 orang, tampak sangat mengesankan. Ekspresi dari 20 orang ini sangat santai dan meremehkan, sepertinya mereka sering melakukan hal semacam ini dengan Wali. Bab 1109, siapa bisa menghalangiku? Lagi pula, saat ini hanya ada Valentino dan Addison saja. Mereka ada 20-an orang, sama sekali tidak perlu merasa khawatir. Banyak orang spontan menghela napas. Keberuntungan si Lana ini sungguh bagus. Seleranya terhadap batu mentah giok juga sangat luar biasa. Namun, orang yang lemah pada tidak akan bisa menandingi yang kuat. Di kota makmur ini, kekuatan antar kekuatan saling berkaitan. Hubungan itu memang sangat rumit. Gerak-gerik yang kecil akan memiliki dampak yang besar. Valentino tidak memiliki latar belakang dan status di sini. Bagaimana caranya dia bisa menandingi Rujin dan yang lainnya? Dia memang mengenal Addison, tetapi jika dibandingkan dengan keluarga Duni, Addison sama sekali bukan level mereka. Pada saat ini, Wali jelas-jelas lebih berpihak pada Rujin. Apa yang bisa dilakukan Addison? Ketika menghadapi 20-an lelaki kekar yang memegang tongkat baton di tangan, Valentino ingin mundur juga sudah tidak mungkin. Satu-satunya pilihan adalah pergi bersama Wali. Hanya saja semua orang bisa membayangkan, begitu Valentino meninggalkan pandangan orang-orang, Wali dan yang lainnya akan bersikap lebih semena-mena lagi. Pada saat itu, di bawah bantuan Wali, Rujin pasti akan membuat Valentino menderita. Jadi, tak peduli bagaimana Valentino memilih, dia tidak akan memiliki akhir yang bagus. Situasi seketika menjadi tegang. Kalau kamu memohon bantuanku, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Tiba-tiba, gadis berpakaian hitam itu berujar dengan santai dan penuh percaya diri. Perkataannya ini tentu saja ditujukan kepada Valentino. Namun, Valentino malah seolah-olah tidak mendengarnya. Memohon padanya? Konyol sekali. Dia, Valentino, masih belum melarat hingga harus memohon pada seorang wanita asing. Kalian yakin ingin menghalangiku? Valentino menghadap ke depan, lalu melihat para pria kekar itu. Raut wajah mereka tampak tidak senang. Mereka sama sekali tidak menjawab, melainkan hanya menggenggam erat tongkat lipat dan memukulkannya ke telapak tangan sendiri. Maksud mereka sudah sangat jelas. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa menghalangiku. Valentino mendengus, lalu melangkahkan kakinya tanpa sedikit ragu. Swoosh! Seorang lelaki kekar berbaju hitam tanpa ragu mengangkat tinggi tongkat baton, lalu mengayunkannya ke muka Valentino dengan kuat. Suara angin dari ayunan tongkat lipat itu terdengar sangat menyeramkan. Pada saat ini, tatapan Valentino terlihat dingin. Dia langsung meraih tongkat lipat tersebut. Kemudian, dia memutar tangannya ke belakang, langsung membengkokkan pergelangan tangan pemuda itu hingga berubah bentuk. Ah! Pemuda kesakitan, refleks melepaskan tongkat di tangan. Alhasil, tongkat itu pun direbut oleh Valentino. Kemudian, Valentino mengayunkan tongkat secepat kilat, dia langsung menghantam sisi wajah pemuda itu. Bam! Suara keras terdengar. Tubuh pemuda ini jatuh ke sisi lain. Bagian pipinya seketika sudah membengkak. Ketika tongkat lipat ini dipukulkan ke wajah, rasa sakitnya akan terasa lebih sakit daripada tamparan. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Valentino menghadapi 20 orang pria kekar itu. Dia tidak hanya tidak mundur, malah terus menyerang. Pemberani. Gagah berani. Masih berani melawan? Habisi dia! Asal jangan dipukul sampai mati saja. Sisanya terserah kalian saja. Aku akan menanggung akibatnya.
Ketika melihat Valentino melawan, Welly seketika merasa gusar. Begitu mendengar nama Welly, orang-orang kebanyakan tidak berani turun tangan. Mereka malah akan menurut layaknya burung puyuh kecil. Namun, si Valentino ini malah berani memukul bawahannya di hadapannya. Welly sama sekali tidak bisa menerima ini. Setelah mendapat perintah langsung dari Welly, bawahan profesional itu tentu tidak ragu lagi. Mereka langsung mengayunkan tongkat lipat ke arah Valentino. Serangan setiap orang tertuju pada bagian vital Valentino. Bagian lemah seperti bagian dahi, bagian kepala, dan bagian mata. Ketika melihat tingkat kemahiran orang-orang ini, bisa diketahui betapa kejam hati mereka. Mereka pasti sudah sering melakukan hal seperti ini. Sementara hari ini, Valentino akan memberitahu mereka bagaimana rasanya dipukul. Sekelompok sampah, jangan harap bisa menghalangiku. Valentino mendengus sinis, tubuhnya seketika menegang. Kemudian, kaki kirinya digunakan sebagai tumpuan, kaki kanannya digeserkan sedikit, lalu tiba-tiba meloncat. Valentino mengandalkan tenaga kuat dari telapak kaki, menggunakan kaki kiri dijadikan pusat tumpuan dan tubuhnya berputar dengan cepat. Sementara, tongkat lipat di tangan hasil rampasannya, di bawah kendalinya juga diputar dengan kuat dan tak berhenti diayunkan. Ting, 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 ting tang. Valentino bagai kincir angin, tongkat lipat seketika berputar 720 derajat. Terus bertabrakan dengan tongkat lipat di tangan para lelaki kekar dan mengeluarkan suara tabrakan antar besi-besi. Trik yang satu ini seketika membuat 20-an orang mundur. Semua orang sangat kaget. Penampilan Valentino menggulingkan pemahaman banyak orang terhadap masyarakat ini. Bagaimanapun, dalam masyarakat yang realistis ini, sudah sangat sedikit orang yang berlatih ilmu bela diri. Bahkan kebanyakan orang juga perlahan sudah melupakan bahwa negara Nagon memiliki ilmu bela diri untuk diwariskan. Dia bisa ilmu bela diri? Si gadis berpakaian hitam sedikit terkejut. Negara Nagon sudah mewariskannya sekitar 5.000 tahun. Banyak di antara kita mengira ilmu bela diri sudah tidak diwariskan lagi. Namun sebenarnya, masih beredar di masyarakat. Hanya saja, kita tidak pernah memedulikannya. Sementara, Lano pasti adalah seorang orang yang berlatih ilmu bela diri. Aku sudah menebaknya sejak awal. Tetua menyipitkan matanya, lalu berucap sambil mengelus dagunya. Pantas saja, dia sangat percaya diri. Aku sudah bilang asal dia memohon padaku, aku akan membantunya. Dia malah tidak bersedia memohon padaku? Si wanita berpakaian hitam mulai mengerti. Nona, Anda juga sudah bilang si Lana ini sangat arogan. Meski orang arogan seperti dia tidak sanggup mengalahkan 20-an orang itu, dia juga tidak mungkin sembarangan memohon. Tetua sedikit menggeleng. Hah! Itu masih bukan apa-apa. Aku tidak percaya dia sekuat besi. Nanti saat dia dipukul hingga jatuh ke lantai, dia pasti tidak akan memedulikan harga diri dan sikap arogannya lagi. Ucap si gadis berpakaian hitam dengan sangat percaya diri. Mungkin saja. Tetua mengangguk dan tidak berbicara banyak lagi. Tatapannya terus tertuju pada Valentino. Ilmu bela diri Valentino membangkitkan minatnya sangat besar. Di dalam lokasi, satu gerakan Valentino malah membuat 20-an orang bergerak mundur. Gerakannya sama sekali tidak berhenti. Ketika melihat seorang pemuda yang berjarak paling dekat dengan dirinya, Valentino langsung mengayunkan tongkat lipatnya dengan kuat. Brak! Krak! Seketika tampak tongkat lipat dilayangkan mengenai wajah samping si pemuda. Si pemuda dipukul hingga kedua kaki tidak menginjak tanah selama 1 detik, kepalanya pun tak berhenti menegadah ke belakang. PVFT! Ketika si pemuda mundur ke belakang, darah segar memuncrat dari dalam mulut dan disusul dengan 2 gigi geraham. Sisa 20 pemuda lainnya merasa terkejut. Ketika melihat adegan ini, mereka pun merasa sedikit takut. Lanau ini bukan orang biasa. Ketika mereka sedang bengong, Valentino kembali mengayunkan tongkat baton ke depan,
dia membalikkan tangan dan dua buah tongkat disingkirkan keluar. Swoosh! Swoosh! Valentino melayangkan tongkat batonnya, bahkan diiringi dengan suara angin. Semuanya sama-sama tongkat baton. Namun, saat berada di tangan Valentino, pukulannya itu seperti menggunakan tongkat besi padat. Tak peduli dari segi tenaga atau kecepatan, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan anak buah Welly. Tak sampai 1 menit, Valentino sudah mengalahkan 7 hingga 8 pemuda dengan tongkat di tangan. Sementara, 20-an orang ini bahkan tidak bisa menyentuh sedikit pun ujung pakaian Valentino. Valentino mengamati tongkat baton di tangan. Hatinya masih merasa tenang, raut wajahnya tidak merona, napasnya tidak terengah-engah. Bab 1110, Aku Tidak Berani? Dengan daya tempur Valentino saat ini, berduel dengan bawahan biasa itu sama seperti orang dewasa memukul anak sekolah dasar. Sisa belasan orang lainnya semua sudah terbengung. Sementara, Wally, Rujin, Kristo dan orang-orang di sekitar, semuanya juga terbengung. Si Lano ini sudah terlalu hebat? Kenapa kecepatannya bisa secepat itu? Mereka sama-sama menggunakan tongkat besi lipat. Kenapa tenaga serangan Valentino bisa sebesar itu? Tak peduli mereka bisa mengerti atau tidak, saat ini, Valentino seorang diri melawan 20-an orang, tetapi dia malah tidak gugur. Kenyataan ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Swoosh! Tiba-tiba, muncul suara dari belakang tubuh Valentino. Valentino sama sekali tidak memiliki waktu untuk menoleh. Dia seketika membungkukkan tubuhnya, lalu baru mulai menoleh. Ternyata, sebatang tongkat besi lipat hitam yang berkilat itu menghantam dari atas kepalanya. Kalau Valentino telat 1 detik saja untuk berjongkok, mungkin tongkat tersebut akan mengenai bagian dahinya. Daya tempur Valentino memang tidak buruk, tetapi dia juga bukan manusia yang terbuat dari besi. Jika bagian dahinya terpukul, sepertinya dia akan langsung pingsan di tempat. Untung saja Valentino berhasil menghindar. Ketika dia membalikkan badan, tubuhnya langsung meloncat. Tongkat besi lipat di tangan diangkat semakin tinggi lagi. Kemudian, dia langsung menghantam dengan kuat si pemuda yang menyerangnya secara diam-diam itu. Perang! Perang! Tongkat besi lipat yang sangat kuat itu dihantamkan di atas kepala si pemuda dengan kuat. Suara pukulan keras bagai pukulan gendang terdengar. Kemudian, tampak tongkat di tangan Valentino seketika patah menjadi beberapa bagian. Bukan besinya sudah patah, melainkan hantaman kuat menyebabkan bagian penyambung tongkat lipat berubah bengkok. Oleh sebab itu, baru bisa terpisah menjadi 3 bagian. Perang! Tongkat yang patah jatuh ke atas lantai dan mengeluarkan suara bunyi nyaring. Sementara, pemuda yang mengalami luka parah ini merasa kepalanya sedang berbunyi. Kemudian, dia memutar bola matanya, pandangannya seketika berubah gelap dan jatuh tersungkur di depan sana. Valentino mengambil tongkat lipat di tangannya, lalu menendang si pemuda. Seketika, dia ditendang hingga menjauh beberapa meter. Kalau tidak takut mati, ayo lanjut. Valentino menguji tekstur tongkat lipat yang baru. Dia lalu melihat beberapa lelaki kekar yang tersisa dengan tatapan menyindir. Ketika bertatapan dengan Valentino, belasan lelaki kekar yang tersisa malah serentak menelan air liur mereka. Kemudian, mereka spontan mundur selangkah. Mereka tidak ingin mengakui mereka sudah merasa takut. Hanya saja, ketika melihat orang-orang yang berbaring di atas lantai, bagaimana mereka bisa tidak merasa takut? Siapa juga yang ingin dipukul? Siapapun tahu rasa sakit tidaklah enak. Kenapa malah bengong? Maju! Saat mereka merasa ragu, Wally tiba-tiba berteriak. Setelah dikendalikan Wally dalam jangka panjang, alhasil mereka juga tidak berani membantah perintah Wally. Sekarang, Wally sudah memberi perintah. Jadi, mereka hanya bisa memberanikan diri untuk kembali menyerang Valentino. Perang! Perang! Krok! Seketika, Valentino kembali maju, bertempur dengan sisa belasan orang itu.
Tongkat lipat saling bertabrakan, seringkali terdengar suara pukulan keras ketika memukul tubuh dan juga suara retakan tulang. Tentu saja, ada juga suara jerit histeris para lelaki kekar. Setiap suara terdengar di telinga orang-orang. Mereka semua spontan merasa takut. Raut wajah Welly semakin murung lagi. Dia seperti seekor singa yang murka, bahkan telapak tangannya juga gemetar. Sementara, Rujin dan Kristo juga terbengong saat ini. Mereka tidak menyangka, daya tempur Valentino akan sangat mengerikan seperti ini. Saat itu ketika berada di stasiun mobil, Kristo dan Valentino tidak sepenuhnya berkelahi karena kedatangan arisan. Jadi, mereka berdua sama sekali tidak kepikiran bahwa Valentino akan sekuat ini. Sebelumnya, Kristo bahkan sempat berpikir untuk mencari 10 orang pergi menghadapi Valentino. Kemudian, mengambil kembali batu naga dari tangan Valentino. Sekarang setelah dipikir-pikir, pemikiran ini sangatlah lucu. Perang! Valentino kembali mengayunkan tongkat lipat dan menyingkirkan seorang lelaki kekar lagi. Saat ini, lelaki kekar yang masih bisa berdiri hanya tersisa 3 orang saja. Awalnya terdapat 20-an lelaki kekar. Valentino seorang diri menghadapi 20 orang, sekarang hanya tersisa 2 hingga 3 orang saja. Kalau masalah seperti ini tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada orang yang akan percaya. Namun saat ini, kenyataan sudah terjadi di depan mata mereka. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Mengenai sisa 3 lelaki kekar itu, saat ini, Valentino juga tidak berminat untuk lanjut menghadapi mereka lagi. Sudah tahu tidak sanggup untuk menghadapi Valentino, tetapi mereka masih ingin datang untuk mengantar ajal mereka. Apalagi kalau bukan bodoh. Karenanya, walaupun Wali sudah memberi perintah lagi, mereka tetap ragu untuk maju. Sialan! Wali memaki dengan keras, lalu langsung berjalan cepat ke sisi Valentino. Dia sudah lama tidak turun tangan sendiri, tetapi hari ini, dia sungguh tidak bisa bertahan lagi. Tidak turun tangan langsung bukan berarti daya tempur Wali tidak bagus. Waktu itu, dia hanyalah preman kecil. Dia bisa berjalan hingga hari ini. Apa yang diandalkannya? Yang diandalkannya tentu saja tinjuan dan daya tempurnya. Boleh dikatakan bahwa Wali bisa berdiri di posisinya saat ini karena hasil perkelahian. Jadi, bagaimana mungkin dia takut dengan Valentino? Ahli bela diri, kan? Aku ingin melihat bagaimana kemampuanmu. Jerit Wali, lalu langsung menyerang ke arah Valentino. Valentino tiba-tiba membalikkan badan, menyambut serangan Wali tanpa ragu. Pada saat ini, Wali tiba-tiba mengulurkan tangannya. 1 detik kemudian, dari tangannya muncul sebilah belat yang berkilauan, lalu dia langsung menancapkannya ke arah Valentino. Wali sungguh kejam dan tegas, dia sama sekali tidak berbelit-belit. Wali bisa mendapat posisi seperti ini di kota makmur, ternyata karena ketegasannya. Ketika melihat serangan Wali, serangan itu terlihat sama sekali tidak berperasaan. Apabila tusukan itu mengenai Valentino, meski dia tidak mati, dia juga akan mengalami luka parah. Sementara, malah terlintas aura sinis dari tatapan Valentino. Dia tiba-tiba memiringkan tubuh menghindar dari pisau tersebut. Dia mengerutkan alis, lalu mengayunkan tongkat lipat. Teng-tang! Belati dan tongkat besi lipat saling bertabrakan, bahkan mengeluarkan percikan api. Kemudian, pergelangan tangan Valentino memutar dengan cepat. Gerakannya lincah bagai seekor ular. Tongkat lipat seketika melilit belati Wali. Swoosh, 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 swoosh. Di bawah serangan Valentino yang bertubi-tubi, Wali spontan terus mundur untuk menghindar. Pada akhirnya, Valentino mencari kesempatan untuk mengayunkan tongkatnya, seketika memukul belati di tangan Wali. Tanpa menunggu respons dari Wali, tongkat lipat di tangan Valentino langsung diayunkan dan terdengar suara angin yang kuat. Tongkat lipat langsung diarahkan ke bagian leher Wali. Ketika menghadapi kecepatan yang mengerikan ini, Wali sama sekali tidak bisa menghindar.
Dia hanya bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri jika tongkat lipat tak berhenti dipukulkan ke arahnya. Saat tongkat lipat hendak mengenai leher Wally, Valentino tiba-tiba menyimpan kembali tenaganya. Tongkat lipat seketika berhenti di jarak 5 cm dari leher Wally. Suara angin akibat tongkat lipat itu bisa membuat Wally jelas merasakan bahwa bulu kuduknya sudah tertiup sedikit. Kendali Valentino terhadap tenaganya makin membuat orang-orang terkejut. Aku beri kamu satu kesempatan. Kalau kamu masih tidak sadar diri, lain kali aku akan menghancurkan kepalamu. Valentino tersenyum sinis, lalu menyimpan tongkat lipatnya secara perlahan. Hanya saja, mana mungkin Wally akan tunduk. Dia malah merasa sangat terhina. Kalau kamu berani, coba hancurkan kepalaku. Wally memaki dan menendang ke arah Valentino. Tatapan Valentino berubah dingin. Dia lekas mengulurkan kakinya menendang bagian kaki Wally dengan kuat. Suara retak terdengar, bagian kaki Wally terasa sangat sakit. Dia spontan berjalan mundur beberapa langkah. Di dunia ini, tidak ada hal yang tidak berani aku lakukan. Begitu Valentino melontarkan ucapannya, tongkat lipat sudah dihantamkan dengan kuat ke bagian atas kepala Wally. Bab 1111, kamu tidak akan bisa membawaku pergi. Ban? Sebuah suara keras terdengar, penglihatan Wally gelap dan dia langsung berlutut di tanah. Hanya terdengar suara gedebuk. Tak disangka, Wally berlutut dengan kedua kaki di tanah di hadapan Valentino. Dia dipukul hingga linglung. Valentino tidak menghentikan gerakannya, dia mengayunkan tongkat baton dan memukul Wally di kepalanya lagi. Kali ini, Wally dipukul hingga tersungkur di tanah. Pikirannya kosong dan hampir pingsan. Tanpa ragu, Valentino mengangkat kembali tongkat baton tersebut dan hendak menghantamnya ke arah Wally. Hentikan! Tiba-tiba, terdengar sebuah teguran lagi dari kejauhan. Namun, mana mungkin Valentino akan mendengarkan itu. Dia dari tadi tidak menghentikan gerakannya sama sekali. Ban! Tepat saat ini, sebuah suara tembakan terdengar. Pada ruangan terbuka di hadapan Valentino, sebuah papan lantai langsung hancur berkeping-keping. Kali ini, Valentino akhirnya menghentikan gerakan tangannya dan melihat ke arah kejauhan sambil mengernyitkan dahi. Sedangkan orang-orang yang ada di sini awalnya tercengang. Lalu mereka langsung terbelalak kaget dan terus berjalan mundur, bersembunyi di satu sisi dengan berhati-hati. Jantung semua orang berdegup kencang, di wajah mereka terlukis rasa takut. Tak disangka, ada orang yang menggunakan senjata api. Ada orang yang berani sekali menggunakan senjata api di kota makmur. Tentu saja umumnya tidak akan ada yang berani melakukan ini, bahkan senjata api bukanlah hal yang bisa dimiliki oleh orang awam. Orang yang memiliki senjata api dan berani menggunakannya di depan umum pasti memiliki identitas yang luar biasa. Kalau tidak, bahkan jika kamu memiliki senjata api, kamu tidak akan diperbolehkan membawanya masuk ke tempat dengan pengawasan super ketat ini. Valentino membuang tongkat batonnya ke samping. Walaupun kemampuan bertarung Valentino terbilang lumayan, saat berhadapan dengan senjata api, tongkat baton itu tidak ada gunanya sama sekali. Valentino melihat seorang pria paruh baya berjalan keluar lagi dari pintu masuk belakang panggung aula judi batu. Pria paruh baya yang memakai setelan jas abu-abu ini terlihat tenang. Dia diikuti oleh 5 orang pengawal berjas hitam dan berwajah datar dari belakang. Dari segi fisik dan aura, kelima orang ini jauh lebih baik dari preman sewaan Wally. Selain itu, kelima orang ini masing-masing memegang sebuah pistol hitam dan terlihat sangat mengerikan. Supervisor Xavier! Supervisor Xavier! Ketika melihat pria paruh baya dengan setelan jas abu-abu ini, orang-orang segera menyapanya. Nada bicara dan ekspresi mereka sangat ramah. Supervisor Xavier adalah orang yang diketahui bertanggung jawab atas konferensi judi batu. Di belakangnya masih ada orang yang jauh lebih berkuasa. Namun, orang-orang yang ada di belakang memiliki identitas yang bersifat sensitif sehingga tidak bisa tampil ke muka umum. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang juru bicara.
Supervisor Xavier lah yang memainkan peran ini. Namun, dia mempunyai kekuatan yang hebat. Ada banyak hal yang dapat dia selesaikan hanya dengan satu kata saja. Tangkap dia! Supervisor Xavier tidak berbasa-basi sama sekali. Dia memberi perintah sambil menunjuk ke Valentino dengan raut wajah muram. Kelima pengawal berjas hitam yang membawa senjata api langsung berjalan menghampiri Valentino. Banyak orang yang berpikir kalau Valentino kali ini benar-benar akan ditangkap. Walaupun Valentino mempunyai kekuatan pertarungan super yang bisa mengalahkan 20 orang, saat dihadapkan dengan senjata api yang dapat membunuh hanya dengan satu tembakan, dia juga seharusnya tidak akan berani bertindak gegabah. Sekali senjata api digunakan, skala dari permasalahan ini akan membesar. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh Valentino juga pasti akan lebih mengerikan. Supervisor Xavier, ini adalah sebuah kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasanku dahulu. Addison maju ke depan lagi dan berkata pada Supervisor Xavier. Saat Supervisor Xavier melihat Addison, dia sedikit tercengang, tapi raut wajahnya tetap terlihat muram. Dia bertanggung jawab atas segala hal tentang konferensi judi batu di permukaan dan memastikan konferensi judi batu beroperasi seperti biasa. Jika hal ini diurus dengan keliru, ketika saatnya tiba, orang berkuasa yang ada di belakang Supervisor Xavier pasti akan menyalahkannya. Terlebih lagi, ada begitu banyak peraturan di dalam aula judi batu ini yang ditetapkan oleh Supervisor Xavier secara pribadi. Jika ada yang tidak menaati aturannya, bukankah itu sama saja orang tersebut tidak menghormati Supervisor Xavier? Mana mungkin dia tidak akan marah? Tuan Addison, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Karena hal ini sudah terjadi, harus ada sebuah penjelasan. Sekarang, aku akan mengurus hal ini, sekaligus memberi penjelasan pada para petinggi. Supervisor Xavier kurang lebih sudah menjaga perasaan Addison, jadi dia berkata dengan lebih tenang. Namun, bagaimanapun juga Supervisor Xavier mau membawa Valentino pergi. Kalau tidak, kedepannya siapapun akan membantah peraturan di konferensi judi batu. Jika itu terjadi, konferensi ini tidak akan bisa diselenggarakan lagi. Supervisor Xavier, begini saja, aku kenal dengan orang-orang kalian, dia adalah anggota Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Bagaimana kalau aku meneleponnya dan kita diskusikan bersama sambil duduk? Addison tetap tidak pantang menyerah. Saat mendengar ini, Supervisor Xavier sedikit ragu, sementara Valentino tercengang sejenak. Mengapa konferensi judi batu bisa berhubungan dengan Asosiasi Barang Antik Kota Vero? Hah! Tak disangka, ternyata Addison mengenal anggota Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Sungguh hebat. Dia benar-benar mempunyai koneksi yang luas. Hal ini sungguh mengagumkan. Hei, apa hubungan Asosiasi Barang Antik Kota Vero dengan Kota Makmur? Tuan, ini pertama kalinya kamu menghadiri konferensi judi batu, ya? Apa kamu tidak tahu kalau Asosiasi Barang Antik Kota Vero adalah salah satu penyelenggara konferensi judi batu ini? Selain itu, walaupun terdapat kata Kota Vero di depan Asosiasi Barang Antik Kota Vero, sebenarnya dari dulu mereka sudah besar. Baik di dalam maupun di luar negeri, terdapat jejak mereka. Bahkan grup global yang terkenal di seluruh dunia juga memiliki hubungan dengan Asosiasi Barang Antik. Benar, kalau Asosiasi Barang Antik Kota Vero disebut sebagai Asosiasi Barang Antik Negara Nagon juga tidak salah. Ada begitu banyak petinggi yang merupakan anggota asosiasi tersebut. Setelah mendengar obrolan dan seruan dari kerumunan di sekitarnya, Valentino kurang lebih sudah mengerti. Tampaknya Asosiasi Barang Antik Kota Vero sangat penting bagi konferensi judi batu. Berdasarkan perkataan orang sekitar, Asosiasi Barang Antik adalah salah satu penyelenggara konferensi judi batu. Bukankah itu berarti Asosiasi Barang Antik juga memiliki bagian dalam konferensi judi batu ini? Kalau memang begitu, apakah identitas Valentino sebagai anggota kehormatan Asosiasi Barang Antik Kota Vero akan berguna? Tuan Addison, aku tahu kalau kamu memiliki banyak teman, juga tidak ada salahnya kalau kamu mengenal anggota asosiasi kami. Tapi, anggota asosiasi, kamu ya kamu. Jadi, maaf aku tidak bisa memberikan kehormatan ini padamu. Aku harus membawa pergi Valentino. Setelah berpikir cukup lama,
Supervisor Xavier akhirnya tetap berkata dengan sikap tegas. Jika Addison adalah anggota asosiasi barang antik, maka Supervisor Xavier mau tidak mau harus memberikannya kehormatan ini. Namun kalau hanya kenal, Supervisor Xavier tidak menganggapnya penting sama sekali. Aku rasa kamu tidak akan bisa membawaku pergi. Valentino tersenyum tipis dan memasukkan tangannya ke saku secara perlahan. Apa maksudmu? Supervisor Xavier tercengang, lalu membentak. Apa yang sedang kamu pegang? Supervisor Xavier, dia sedang memegang senjata api. Cepat tembak dia! Tembak dia! Kristo memperkeruh situasi dari kejauhan. Raut wajah Supervisor Xavier terlihat sedikit tegang. Walaupun saat semua tamu masuk, mereka akan diperiksa dengan alat pendeteksi tersembunyi. Namun, tidak ada yang berani menjamin bahwa tidak ada yang terlewat. Cepat hentikan semua gerakanmu! Jangan bergerak lagi! Teriak Supervisor Xavier. Kelima pengawal berjas hitam langsung mengangkat pistol mereka dan membuka pengaman, lalu mengacungkannya ke Valentino.